soal sesuai dengan kemampuan kita ini, kadang-kadang tuh kita nggak bisa hitung-hitung yang sepanjang apa sih sebetulnya tenor cicilannya yang pas buat kita, atau sebesar apa sih cicilan per bulannya yang pas buat kebutuhan kita. Ada nggak sih Pak hitung-hitungannya atau ukurannya, tolak ukurannya kalau kita mau memilih tenor dan besar cicilan setiap bulannya tuh seberapa besar sih sebetulnya harusnya? Ya, biasanya kalau bagi perusahaan pembiayaan melihat kapasitas atau kemampuan calon nasabah, sederhananya tuh penghasilan dia berapa, nah cicilannya itu maksimal harus sepertiganya. Nah itu sederhananya. Tapi untuk tips saya sih untuk semua nasabah ya. Jadi mendapatkan mobil ini kan satu, memang sebagian orang bisa bilang mendapatkan mobil ini kan konsumtif kan. Tapi Iya. bagi sebagian orang memang ini satu kebutuhan untuk menunjang aktivitas kan sehari-hari, baik pekerjaan atau kebutuhan di rumah tangga. Nah, yang perlu diperhatikan setelah mendapatkan mobil ini adalah yang tadi di awal saya bilang, tidak boleh dia terbeban atau mendapatkan masalah setelah mendapatkan mobil ini. Kehidupan dia jadi terganggu gitu. Jadi dia harus, yang pertama dia harus perhitungin adalah angsurannya itu ya, tidak mengganggu kehidupan sehari-hari dia. Jadi kalau dari sisi perusahaan pembiayaan kan dia menentukan sepertiga maksimal. Tapi dari si nasabah sendiri sebenarnya yang paling tahu kemampuan dia sebenarnya. Jadi dia harus tentuin, misalnya dia harus pastiin dulu semua kebutuhan sehari-hari dia selama 3 tahun lah ya, atau 4 tahun itu apa aja gitu. Misalnya dari kalau dia lajang ya apa aja, kalau dia sudah berkeluarga punya anak ya apa aja kebutuhannya, dari kebutuhan sehari-hari sampai anak sekolah kan. Nah itu berapa? Nah itu tersisa berapa? Nah kalau tersisa misalnya dari penghasilan dia itu tersisa ada 4 juta, nah otomatis angsurannya nggak boleh lebih dari 4 juta. Karena kalau lebih dari 4 juta, akhirnya nanti bayar sekolah keganggu, untuk kehidupan sehari-hari keganggu. Ujungnya itu pasti ada yang dikorbanin. Yang biasanya yang korban pasti ya enggak, pasti ya kebutuhan paling utama yang didulukan. Nah, bayar angsurannya ini yang biasanya nanti bermasalah sama perusahaan pembiayaan gitu. Nah, ini yang akhirnya bisa jadi akhirnya mobilnya tidak bisa bayar lagi, akhirnya harus diserahkan kembali. Nah itu kan sayang kan. Nah ini yang harus nasabah pahamin. Setelah semua kebutuhannya itu dia kalkulasi, sisa misalnya 4 juta atau 5 juta, itu nggak boleh lebih dari itu angsurannya. Nah itu dia harus perhitungin, oh iya mobilnya apa nih sekarang. Mobil yang dia suka, kalau angsuran lebih dari itu kan nggak cocok. Kecuali yang tadi saya bilang, suka tapi dia harus beralihnya ke mobil bekas gitu. Nah tapi kan bekas atau baru itu sebenarnya persoalannya nanti, yang penting budgetnya dulu. Dia harus tentukan angsurannya nggak boleh lebih dari 4 juta atau 5 juta. Nah misalnya 2,5 juta, nah itu kan berarti dia masih ada 1,5 juta atau 2 juta. Ya sebenarnya itu biaya cadangan, karena mobil itu kan harus di maintenance kan. Karena kalau dia nggak di maintenance, sayang akhirnya mobil itu akan membebani dia juga, kerusakannya akan lebih fatal, sehingga biaya dari maintenance-nya akan jauh lebih besar gitu. Nah ini sih tips saya itu, ya pastikan dulu semua kebutuhan sehari-hari, baik dia lajang atau dia berkeluarga, itu udah terpenuhi. Nah sisanya, nah itu yang dia jadikan patokan angsuran. Kalau misalnya 3 tahun itu masih lewat 4 juta, ya berarti dia harus panjangin tenor atau dia perbesar down payment gitu. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.